Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, masih di DOD Furnitur Channel. Video kali ini teman-teman, ceritanya saya akan kembali mengulas, yaitu mengulas tentang lem khusus dekosit ya. Yang kemarin sempat bertanya, lemnya seperti apa. Nah, lemnya itu dari tekstur ataupun tingkat kekentalannya ya, itu mirip sama lem merek ini ya teman-teman. Nah, sama dengan merek ini, cuman ini kita posisi waktu itu udah habis, jadi kita pinjem tempatnya, jadi untuk penempatan. Nah, untuk di wilayah sini, wilayah Jawa Timur ya, itu pembelian dari lem sheet tersebut itu eceran ya teman-teman, jadi dalam kemasan 1 kilo seperti itu. Berhubung sekarang ini kita untuk proses pengerjaan, kita bahannya udah jarang ya, pakai dekosit itu udah jarang. Jadi kita beralih ke proses pembuatan dengan menggunakan bahan block min. Jadi udah ada lapisan ini yang untuk bagian dalam teman-teman. Kalau yang dulu kita pakai sheet, nah sekarang kita ganti dengan block min. Tujuannya apa kita pakai block min seperti ini? Satu, untuk pengerjaan yang lebih cepat, dan yang kedua, proses ininya lebih halus. Kalau pakai dekosit kadang masih ada sisa-sisa gelembung ataupun angin, bahkan udara yang terjebak di dalamnya teman-teman. Kalau kita proses pengampelasannya kurang merata, jadi sebenarnya kita pakai ini untuk meminimalisir pengerjaan, jadi untuk mempersingkat waktu aja, seperti itu ya. Sebenarnya semua bahan pada dasarnya sama teman-teman, cuman kalau kita pakai ini untuk meminimalisir pengerjaan saja. Nah, sebelum kita kembali ke topik pembahasan kita tentang lem sheet ini, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun menemukan video ini, tolong dibantu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Jangan lupa share-nya sebanyak-banyaknya, biar teman-teman pemula yang mau terjun ke dunia furnitur jadi lebih paham untuk memilih bahan-bahan yang akan digunakan. Oke teman-teman, kita kembali ke topik pembahasan ya, karena topik pembahasan kita kali ini adalah lem sheet, yaitu sebenarnya mengulas dari pembahasan video saya yang udah kemarin, udah lama saya upload di sini, bisa cek di sini ya. Itu ada yang bertanya teksturnya bagaimana, tentang kekuatannya bagaimana, ataupun dari segi daya rekatnya seperti apa. Untuk lem sheet itu memang daya rekatnya kuat sekali teman-teman. Jadi untuk khusus sheet ya, sebenarnya ini untuk meminimalisir, kadang kan memakai lem kuning itu cenderung ada kayak gelembung-gelembung yang lebih banyak. Jadi kalau untuk sheet sendiri, untuk kalau menggunakan lem sheet itu gelembungnya hampir tidak kelihatan, seperti itu teman-teman. Untuk teksturnya yaitu sama, dasarnya seperti lem-lem pada umumnya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang bilang kayak lem fog atau apa, itu saya kurang paham. Yang jelas di sini kita belinya dalam kemasan per 1 kilo, jadi eceran ya teman-teman belinya. Nggak tahu kalau untuk pastinya seperti apa. Nah, itu lemnya seperti ini, cenderungnya seperti ini, bisa kita dekatkan ya teman-teman. Nah, lemnya seperti ini. Bila mana kurang encer bisa ditambahin air, tapi nggak terlalu banyak, sedikit aja. Kalau terlalu banyak nanti daya rekatnya juga berkurang, seperti itu. Nah, kemarin juga ada yang bertanya untuk pembelian ataupun link pembelian, banyak beredar di toko-toko di seputaran wilayah saya sini banyak. Nah, karena dalam video kali ini saya ingin menjelaskan, selain menjelaskan ini, dan ini adalah sisa proyek saya, dan kalau teman-teman mau lihat ataupun pengen mencoba, mungkin ini nanti bisa tak kasihkan ke teman-teman sebagai sampel aja ya. Silahkan tulis di kolom komentar yang mau nyobain lem sheet ini. Terbatas ya teman-teman, mungkin ini cukup untuk sekitar 4 orang saja ya.
kemarin juga ada yang bertanya seperti itu. Memang awal-awal sih dulu pemakaian saya sering memakai lem sheet ini, tapi akhir-akhir ini udah jarang kepakai teman-teman, karena kita sudah tidak menggunakan dekosit ataupun takosit lagi, melainkan pindah ke bahan block min seperti ini. Nah, untuk block min sendiri kita pakainya untuk yang bagian tepi ataupun bagian samping itu pakai yang satu sisi, sedangkan untuk yang tengah ataupun sekat-sekatnya seperti itu kita pakai yang dua sisi. Jadi udah ada lapisan kanan kiri, tidak usah ngasih lapisan dekosit lagi, terkecuali bila mana bila mana si konsumennya mintanya full HPL atau seperti apa, jadi kita pakainya block min ataupun plywood yang polos seperti itu teman-teman. Dan metode pengeleman untuk dekosit, untuk lem sheet sendiri ini sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan dicek ataupun ditonton video ini ya teman-teman. Itu ada cara mengelem menggunakan dekosit ini. Dan buat teman-teman yang mau sampelnya dari lem ini, silahkan berkomentar ya, tulis di kolom komentar aja. Nanti untuk lebih lanjut bisa DM Mimin seperti itu. Nanti kita konfirmasi alamat teman-teman di mana. Mungkin ini cukup untuk 4 orang saja, sedikit-sedikit ya, yang penting ada untuk bahan prakteknya seperti itu teman-teman. Saya berikan gratis, free buat teman-teman semua. Nanti kita kirimkan via jasa pengiriman ya teman-teman, karena lokasi kita jauh. Kalaupun dekat bisa silakan teman-teman ambil di DOD Furnitur, ada di Google Map teman-teman, semuanya ada. Nah, by WA Mimin juga ada, nomor Mimin juga udah ada di kolom deskripsi, nanti saya kasih, dan di info channel ini juga sudah ada teman-teman. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut melihat dari dekat tekstur lem ini bagaimana, yuk simak video berikut ini. Nah, teksturnya itu seperti ini teman-teman. Nih, sama kayak lem putih biasa ya, kayak lem Raja Wali putih itu sama, cuman perbedaannya ini kayak apa ya istilahnya itu, kalau kering itu nggak nampak, bekas-bekas lem itu nggak nampak teman-teman. Jadi ini kalau kita bagi rata nantinya, bila mana teman-teman perlu ataupun pengen coba, ini bisa deh buat sampel. Nah, seperti ini lemnya teman-teman, sama kayak lem putih ya, cuman ini udah lama nggak kepake jadi agak kental. Mungkin nanti bisa ditambahin air sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak dampaknya ke dekositnya sering gelembung teman-teman. Pengaplikasiannya cukup di satu sisi saja, yaitu di bagian permukaan plywoodnya. Untuk video lebih lanjut tentang pengeleman pemasangan dekosit menggunakan lem ini, teman-teman bisa simak di video-video saya yang udah terdahulu ya teman-teman. Karena ini pemakaian yang udah dari berapa, kurang lebih dari 5 tahun yang lalu, saya masih menggunakan dekosit ataupun menggunakan lem sheet ini teman-teman. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu memang kita beralih ke bagian dalam menggunakan block min, baik satu sisi ataupun dua sisi. Sebenarnya untuk meminimalisir pengerjaan saja itu ya teman-teman. Kembali lagi ke permintaan konsumen. Jika konsumen mau dekosit ataupun mau takosit, dan istilah lain di tempat lain mungkin istilahnya takon ya, istilahnya nama lainnya itu takon. Nah, untuk takon sendiri lemnya biasanya pakai ini. Kalau pakai lem kuning itu rata-rata kayak ada benjolan gitu ya. Kita bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman, buat teman-teman yang udah suhu juga ataupun yang udah lama di bidang furnitur dan interior, pastinya juga udah paham tentang lem ini. Dan tujuan saya di sini untuk mengedukasi teman-teman yang baru ataupun yang ingin terjun ke bidang furnitur ya. Oke teman-teman, untuk tekstur dan lain sebagainya teman-teman udah lihat sendiri seperti ini ya.
ini, dan cara pengaplikasiannya cukup mudah. Nah teman-teman, untuk video review tentang lem ini ataupun informasi tentang lem ini saya rasa udah cukup dimengerti dan udah cukup dipahami ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang baru menemukan video ini, bantu dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Untuk yang menginginkan lem ini secara gratis, yaitu terbatas cukup 4 orang, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.